Anda tidak disukai suami, suami Anda meninggal, Anda merdeka. Baik, atau Anda meninggal, selesai persoalan. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Di alam kubur, Allah masih tahu tentang Anda. Di akhirat, Allah yang punya kuasa tentang Anda. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan tabarruj? Waqarna fi buyutikunna. Waqarna. Duhai perempuan-perempuan muslimah. Menetaplah di rumahmu. Tinggallah di rumahmu. Sukai aktivitas di rumahmu. Kalimat ini, kalau berhenti sampai sini, artinya perempuan gak boleh keluar rumah. Hanya dalam rumah saja. Tapi kalimatnya dilanjutkan. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak mengapa kalau ingin keluar. Tapi jangan sampai ketika keluar rumah, engkau melakukan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah di masa lalu mengerjakannya. Tidak terlarang perempuan keluar rumah, dan keutamaan banyak pekerjaan di dalam rumah, dan pahala juga mengalir di dalam rumahnya. Tidak dilarang dia keluar, tapi yang dilarang keluar dengan tabarruj. Apa itu tabarruj? Silahkan cek di kamus-kamus bahasa Arab. Tidak akan keluar dari konteks an tazayyanat al-mar'atu wa azharat mahasihunna wa khuliyatahunna. An tazayyanatil mar'atu, berhiasnya seorang perempuan bagi dirinya. Di tabarruj disebutkan tidak untuk laki-laki, tapi untuk perempuan. Di perempuan aja dilarang, maka sangat lebih aneh lagi kalau ada laki-laki melakukan tabarruj. Hati-hati ya. Awas hati-hati. Perempuan aja udah dilarang, laki-laki pengen tabarruj. Perempuan tutup aurat, Masya Allah. Laki-laki buka aurat. Itu yang bahaya. Misal ya, buka aurat dengan membuka yang perempuan pun dilarang untuk menampakkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Yuk, antazayyanatil mar'atu. Satu, disebut dengan kebiasaan berhias. Kalau sampai sini, ini belum ada masalah. Wa azharat, ini yang mulai muncul masalah. Dan berhias itu, bersolek itu, teman-teman sekalian, ditujukan untuk ditampakkan, diperlihatkan. Dan kalimatnya bukan menggunakan kata-kata biasa, tapi azhar. Dari kata zahir. Zahir. Kalau dalam bacaan tajwid ikhfa disebut dengan zuhur. Jelas. Ada salat zuhur ketika cahaya mulai terang begitu jelas. Matahari berada di atas kepala kita. Geser dikit bayangan mulai turun. Tapi keadaan mulai jelas. Karena ketika semakin siang mulai kelihatan. Malam-malam kelihatan ganteng. Begitu siang kurang ganteng dikit. Bisa gitu kan? Malam-malam kelihatan cantik. Begitu menjelang subuh agak berkurang. Baik, duha semakin relatif. Siang-siang kelihatan jauh bedanya. Misal itu kan? Karena nampak semuanya. Malam-malam kelihatan. Ini dari jauh misalnya. Wah, seperti batangan tertentu. Baik. Kayaknya itu penghapus. Kayaknya bukan. Begitu semakin terang. Oh, spidol. Bahkan bukan cuma spidol. Bisa kelihatan mereknya. Snowman. Jelas ya? Zuhur, azhara. Artinya apa? Ketika menggunakan kata zahara saja, sudah nampak. Di sini pakai hamzah. Azhara. Sengaja menampakkan keadaan dirinya. Berhias untuk sengaja terlihat. Sengaja terlihat. Masya Allah. Kalau perempuan berhias untuk sengaja terlihat, salah apa tidak? Oh, belum tentu. Kalau yang lihat suaminya. Belum tentu, Pak. Ada perempuan, dia berhias untuk dilihat suaminya. Nggak ada masalah. Tapi yang ini, bukan suami yang ingin lihat. Tambahan. Mahasinahunna wa khuliyatahunna. Mahasinahunna, yang indah-indah pada dirinya. Yang indah-indah pada dirinya. Wa khuliyatahunna, dan yang nampak istimewa pada dirinya. Untuk dilihat siapa? Ghaira bu'ulatihinna, yang bukan berhak melihatnya, bukan suaminya. Dilihat orang lain yang asing bagi dirinya. Baik, ibu menikah, ibu punya suami, gaul dengan suami, ibu dandan. Bagus, bersolek, luar biasa. Tapi yang untuk dilihat siapa? Suami, bagus. Belum selesai, bukan ustadz, suami orang. Salah. Anda bersolek, berhias untuk dilihat oleh orang lain yang bukan hak untuk melihatnya. Ini yang disebut dengan tabarruj namanya. Persoalannya teman-teman sekalian, hukum ini satu, menunjukkan bahwa dilarang perempuan tampil menghiasi dirinya
untuk dilihat, sengaja menampakkan diri, dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak untuk melihatnya. Tapi persoalannya, apa yang ditampakkan dengan kalimat tabarruj ini? Dilihat yang indah dan istimewa dalam dirinya. Sepakat para ulama, kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah ketika bertabarruj menampakkan yang paling indah dalam kultur orang-orang Arab dan bahkan mungkin kekinian tidak akan terlihat nampak indah bagi seseorang, khususnya perempuan, pertama selain nampak pada parasnya, wajah dan keadaannya. Jadi dari bagian kepalanya, kepala, wajah. Kalau sudah disebutkan kepala, kalau wajah tampak bagian depan. Kalau sudah kepala sampai dengan ke rambut, sampai dengan bagian telinga, sampai dengan mendekati ke leher. Nah, jadi kalau disebutkan tabarruj, ini umumnya menampakkan bagian yang tampak terlihat indah, ingin kelihatan menarik, dan puncak keindahan pada seorang perempuan, salah satunya akan nampak pada parasnya. Silakan cek, Anda membedakan perempuan cantik, sedikit cantik, yang relatif, dan sebagainya. Pada umumnya, orang akan nampak melihat pertama kali pada wajahnya. Itu pada umumnya. Walaupun orang bilang, Ustaz, cantik itu kan relatif. Kalau jelek mutlak. Ya itu penglihatan Anda. Dari mana bisa menentukan itu? Ya. Nah, maka kembali kepada keadaan ini. Mohon maaf Bu ya, karena ini urusan perempuan. Jadi kalau dibuka agak lebih dalam tentang persoalan-persoalan itu untuk memudahkan bahasan hukum. Jadi ini persoalan utamanya. Tabarruj yang paling utama pertama ada pada ini. Tampak bagian wajah. Sehingga banyak kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika tampil dia membuka bagian atasnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk indah rambutnya. Supaya kelihatan bagaimana bentuk wajahnya. Supaya kelihatan tampilan-tampilan dari kejauhannya. Nah karena itulah teman-teman sekalian. Pada masa-masa jahiliyah ketika seseorang perempuan keluar, dia nampak berhias, ingin kelihatan bagaimana tampilan dari tubuhnya, terutama bagian dari kepalanya. Paham satu ini? Baik. Kalau kelihatan dari bagian wajah agak kurang menarik, maka dia akan hiasi bagian tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang lain. Misal, dia gunakan misalnya gelang-gelang, kemudian dia pakaikan dengan di tangannya sampai bahkan di kakinya. Sehingga ketika dia lewat, ada suara terdengar untuk menarik perhatian orang. Ya, jadi begitu lewat, ciki 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 cik, gitu kan? Bunyi dari kaki. Begitu tangan bergerak, cek 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 cek, gitu kan? Nah, kecekan nggak dipegang, cuman gelangnya udah begini. Paham ya? Nah, jadi kalau ada perempuan-perempuan sekarang tampil pengen kelihatan dengan gelang-gelangnya misalnya, atau bahkan dipakai di kaki-kakinya, dia agak telat sebetulnya. Orang jahiliyah lebih duluan. Ya, baik. Paham sampai sini? Ada dari sudut pandang pakaian, ada dari sudut pandang atas yang bagian terbuka, dari kepala juga bagian tampak. Ada lagi yang kedua, dia mengenakan pakaian-pakaian yang memang supaya tampak terlihat bagian dari tubuhnya yang dianggap istimewa. Ini pun sangat berbahaya. Jadi bisa bagian kepala, bisa bagian tubuh, atau mengenakan perhiasan tertentu supaya diketahui oleh orang lain keberadaan dan keutamaan dirinya. Ini 3 jenis tabarruj. Saya tanya sekarang, ada perempuan-perempuan yang sengaja menata dirinya supaya rambutnya kelihatan, kepalanya kelihatan, wajahnya kelihatan, dan ingin dilihat orang? Ada sekarang? Banyak, bahkan tidak sedikit membanggakan dirinya supaya diiklankan. Iklan shampoo, tapi yang ditambahkan kan rambutnya. Silakan cek. Ibu, waktu suaminya melihat misalnya tayangan di TV, iklan tentang shampoo. Yang saya tanyakan Bu pada ayahnya, Papa lihat shampoo-nya, apa lihat artisnya? Cek, kalau iklannya cuma semponya aja, nggak ada orang yang mempraktekannya, mustahil. Tapi persoalannya yang dipakai ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan bahayanya adalah kadang-kadang yang jadi artis tidak paham bagaimana hukumnya. Ini yang paling bahaya. Ketika aurat ditampakkan, maka disaksikan oleh orang-orang semuka bumi. Itu yang paling bahaya. Baik misalnya, saya tanya lagi. Ada perempuan-perempuan yang sengaja mengenakan perhiasan untuk diketahui? Baik, pasang ini, pasang itu, gelang 2 kilo, cincin misalnya 1 kilo, dan sebagainya. Jalan supaya kelihatan. Dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Ada nampak kelihatan. Bahkan luar biasa. Kadang-kadang, mohon maaf, tidak tampak pada cincin, pada gelang. Kadang dari pakaian. Ya, wah ini stylenya beda. Masya Allah. Ininya aja, teman-teman sekalian, tasnya. Ini tasnya tuh, mereknya merek lain tuh. Merek Hermes misalnya kan. Hermes lain. Kalau Hermes dari kulit buaya, kalau ini dari kulit badak misalnya kan. Beda sendiri. Dapatnya luar biasa, dapatnya dari sini. Ini pakaian ke atasnya begini, bawahnya seperti ini. Ada yang demikian? Ada, baik. Yang ketiga, ada yang sengaja membuka aurat-aurat bagian dalam tubuhnya tertentu supaya nampak kelihatan? Ada, pakaian sedikit, pakai rok, ada belahannya, ada macam-macamnya, dan seterusnya. Yang seperti itu sudah ketinggalan jauh, sudah kuno banget. Bukan modern sebetulnya.
Modern itu kan kekinian. Kalau jahiliyah pra-Islam. Kalau pra-Islam itu 150 tahun sebelum datang Islam. Islam saja hadir sudah 15 abad. Tambah 150 tahun, 16 abad setengah ke belakang. Jadi kalau ada yang bersifat seperti itu, dia bukan modern, dia lebih daripada kuno. Kuno 16 abad kuadrat. Katakan, kalau ada perempuan jalan seperti itu, lihat, kuno. Masya Allah. Ada orang yang pada pakai perhiasan ingin tampak, katakan, kuno. Baik. Ada perempuan buka aurat bagian kepala, katakan, kuno. Jelas ya? Baik, jadi teman-teman sekalian, dan bukan cuma kuno. Sekali lagi, kuno 16 abad kuadrat. It's very, very jahiliyah. More than jahiliyah. Nah, ini kembalikan ke sini. Teman-teman sekalian, karena orang jahiliyah pun kita akan lihat. Orang jahiliyah begitu melihat ada yang keliru, dia perbaiki. Orang modern sudah keluar dari jahiliyah, kembali ke masa sebelum jahiliyah. Dan mengatakan saya modern. Itu yang paling aneh. Itu yang paling aneh. Bukan cuma abu-abu, sangat abu-abu. Nah, lihat sini. Jelas sampai sini? Jadi kami ingin sampaikan, kita jawab dulu yang pertama, dan itu sudah jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau dipraktekkan menyebar menjadi budaya. Budaya, urf kebiasaan, thaqafah jadi budaya. Di budaya Arab pada masa jahiliyah, itu budayanya adalah satu, tampak. Jangan bicara cadar dulu, jangankan cadar bagian kepala jangan ditutup. Ya, jadi tampak yang terhias. Ini budayanya. Paham? Kita belum bahas cadar nih, karena kepala aja belum tutup sampai bagiannya. Ada yang nutup cuman sampai sini aja, rambutnya masih kelihatan. Karena memang penutupnya itu bukan dimaksudkan untuk menutup aurat, dimaksud untuk menutup bagian dari stylenya, keindahannya. Paham ya? Misal, silahkan cek deh kalau ada pameran-pameran misalnya tentang budaya-budaya Arab. Anda nggak akan temukan kerudung-kerudung. Jangankan cadar, kerudung nggak akan ditemukan. Kerudung dengan pengertian kerudung Islami. Yang ada paling nutup, ininya kelihatan. Pernah lihat misalnya, siapa yang terkenal di masanya Firaun? Cleopatra. Bukan Allahu a'lam, nggak ada Allahu a'lam. Kan? Ada Cleopatra misalnya, ada yang lainnya. Silahkan cek. Ya, enggak. Orang jahiliyah saja tidak menjawab itu, luar biasa teman. Teman-teman balik sini. Ayo silakan cek. Ada yang pakai di kepalanya, ada yang kayak mahkota, gitu kan? Ada yang kayak penutup. Tapi tetap penutup itu bukan dimaksudkan menutup bagian kepala untuk menutup auratnya, tapi bagian dari style supaya dianggap indah pada masa itu. Jadi normal kebiasaannya memang nggak ditutup. Penutup itu hanya untuk tampil kelihatan indah, bukan menutup bagian auratnya. Jadi budaya Arab memang pada mulanya pra-Islam itu tidak menggunakan penutup kepala untuk menutup auratnya. Kita belum bicara cadar. Jadi kalau sampai menyimpulkan misalnya, cadar itu budaya Arab, itu kejauhan berpikirnya. Jauh sekali. Jauh sekali. Karena aspeknya belum masuk cadar, kerudung aja nggak pakai. Arab itu jangankan pakai kerudung, jangankan pakai cadar, kerudung aja nggak pakai. Karena itu agak aneh kalau kemudian ada pernyataan, misal saja, itu cadar itu budaya Arab, kerudung budaya Arab. Katakan, budaya Arab yang dimaksudkan sebelum datangnya Islam, ini budaya yang kuno banget, 16 abad kuadrat. Tidak ada kaitan dengan kerudung, apalagi cadar. Paham sampai sini? Kadang-kadang ada keterangan cepat tapi isinya bohong-bohongan. Nah itu yang berbahaya. Keterangan cepat bohong-bohongan, disingkat kecebong. Jadi kalau ada ustadz suka ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, ustadz apa namanya? Kalau ada netizen ngasih keterangan cepat bohong-bohongan, apa namanya? Kalau ada kiai ngasih keterangan cepat tapi bohong-bohongan, apa namanya? Itu Anda yang bilang, bukan saya. Sudah. Kadang-kadang diletakkan kepada benda juga ada. Misal saya mau bikin kereta dari Bekasi ke Bandung. Kereta cepat tapi bohong-bohongan. Disebut apa namanya? Itu bisa. Sudah, di sini sudah.